مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira, saya di kelas 3 Andalusia. Saya akan membaca surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina Aliazara dari kelas 3 Andalusia. Saya akan membaca sari tilawah dari surat Al-Zalzalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu manusia menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua amal perbuatan mereka. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kita junjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Abdul Malik, beserta guru-guru serta anak-anakku yang semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin melanjutkan kultum dari kultum Bapak Iyad yang minggu lalu. Ketika Nabi Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, maka Nabi Yusuf ditemukan oleh pedagang yang kemudian dibawa ke Mesir untuk diperjualbelikan. Maka Nabi Yusuf dibeli oleh pembesar-pembesar Mesir, yaitu Raja Kitfir dan Siti Zulaikha. Nabi Yusuf diasuh oleh Kitfir dan Siti Zulaikha dalam keadaan yang sangat baik. Kemudian ketika Nabi Yusuf beranjak menjadi dewasa, berperawakan ganteng, kemudian berakhlak yang baik, maka timbullah kecintaan Siti Zulaikha terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Maka pada kesempatan kali ini Bapak tidak ingin menerangkan tentang peristiwa bagaimana Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha terjadi. Ketika Nabi Yusuf mendapatkan fitnah yang sangat besar dari Siti Zulaikha, maka Nabi Yusuf
lebih memilih penjara daripada mengikuti majikannya. Maka Nabi Yusuf berdoa, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih memilih penjara daripada mengikuti perintah majikanku. Maka ketika Nabi Yusuf di penjara, kemudian ada dua temannya di dalam penjara. Temannya yang pertama bermimpi bahwa dia memeras anggur, dan temannya yang kedua bermimpi dia membawa roti di atas kepalanya lalu dipatuk oleh burung. Kemudian kedua temannya di dalam penjara meminta takwil atau tafsir mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf memberikan takwil kepada teman yang pertama bahwa nanti kamu akan dibebaskan dari penjara dan kemudian menjadi pembantu raja kembali. Dan temannya yang kedua melalui tafsir Nabi Yusuf alaihissalam, maka temannya nanti disalib, mendapatkan salib, kemudian meninggal, kemudian jasadnya dipatuk oleh burung. Maka takwil Nabi Yusuf benar-benar terjadi kepada kedua tawanan temannya Nabi Yusuf yang dipenjara. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada teman yang selamat, maka jangan lupa nanti kabarkan kepada raja tentang keadaanku di dalam penjara. Maka syaitan melupakan perintah Nabi Yusuf kepada temannya untuk mengatakan keadaan Nabi Yusuf di dalam penjara. Maka kelanjutan cerita Nabi Yusuf, raja juga bermimpi. Yang pertama, mimpi raja ada 7 ekor sapi yang sangat gemuk-gemuk. Kemudian juga ada 7 ekor sapi yang sangat kurus, kemudian memakan sapi yang gemuk-gemuk tadi. Mimpi raja yang kedua, ada gandum, 7 tangkai gandum, kemudian juga ada 7 tangkai gandum yang kering. Maka raja meminta kepada prajuritnya, kemudian meminta kepada ahli nujumnya untuk menakwilkan mimpinya. Kemudian tidak ada satupun ahli nujumnya yang mampu menakwilkan atau mentafsirkan mimpi sang raja. Ada yang berkata bahwa itu hanya bunga tidur saja raja. Kemudian temannya Nabi Yusuf yang dipenjara tadi berkata kepada raja, saya mempunyai teman atau pemuda yang ada di penjara, dia mampu untuk menakwilkan mimpi sang raja. Kemudian sang raja memanggil Nabi Yusuf untuk menakwilkan mimpi sang raja. Nabi Yusuf berkata kepada raja, maka nanti akan terjadi musim di mana musim tersebut sangat makmur. Kemudian juga akan terjadi musim di mana paceklik atau kekeringan atau kemelaratan akan melanda negeri kita raja. Kemudian juga akan terjadi kesuburan di mana tanaman seluruhnya hidup. Kemudian juga akan terjadi kemelaratan atau kekeringan yang sangat dahsyat. Maka Nabi Yusuf memberikan solusi kepada raja ketika nanti kemakmuran terjadi, maka raja harus menyimpan beberapa gandum makanan untuk menyiasati ketika terjadi paceklik,
kita sudah punya persiapan pasokan makanan. Ketika takwil mimpi Nabi Yusuf terjadi dan raja juga sangat terkagum-kagum dengan tafsir mimpi Nabi Yusuf, maka raja mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara, dan kemudian raja juga percaya bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang benar, adalah orang yang suci. Bahkan Nabi Yusuf cuman jadi fitnah oleh istrinya. Maka anak-anak, apa yang bisa kita ambil dari hikmah kultum pada kali ini? Yang pertama, yang bisa kita ambil bahwa ketampanan batin lebih dipentingkan daripada ketampanan zahir. Yang kedua, bahwa cobaan-cobaan Nabi Yusuf ketika mampu dijalankan, maka akan mendapatkan kesenangan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Nanti cerita Nabi Yusuf akan dilanjutkan oleh guru-guru yang lain. Masih banyak cerita-cerita Nabi Yusuf, masih panjang. Ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri, ketika Nabi Yusuf nanti bertemu dengan ayahnya kembali, dan Nabi Yusuf menjadi raja, kemudian menikah dengan Siti Zulaikha kembali. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Pertanyaan Bapak pada kesempatan kali ini, apa mimpi sang raja ketika raja bermimpi? Kemudian yang kedua, apakah tafsir mimpi Nabi Yusuf terhadap mimpi sang raja? Oke, ihdinas siratal mustaqim. Akhiran dan akulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.